Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 22042344. Baiklah, saya akan membacakan menganalisis sebuah artikel yang berjudul Bestandel Delik Pasal 3 Undang-Undang PK terhadap ultravires dalam pengelolaan badan usaha milik negara berbentuk perum. Yang pertama, abstrak. Badan usaha milik negara atau BUMN berbentuk perusahaan umum atau perum menjadi motor penggerak sekaligus lokomotif perekonomian negara yang dapat menciptakan kestabilan perekonomian, kemandirian bangsa, dan untuk menjaga produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak tetap berada di bawah kontrol negara. Selanjutnya, terdapat tindakan seorang direksi yang melewati kewenangan yang dimilikinya dalam suatu perusahaan. Dalam hukum perdata, hal ini disebut sebagai ultravires. Juga terhadap tindakan ultravires yang merupakan melewati batas kewenangan juga dapat dikategorikan sebagai tindakan maladministrasi dalam rezim hukum administrasi. Selanjutnya, pendahuluan. Yang pertama, free trade liberalisme, di mana terjadi eksploitasi manusia atas manusia lainnya yang akan melemahkan posisi Indonesia dalam perekonomian global. Yang kedua, sistem etatisme, di mana negara dan alat-alat perlengkapan negara mengontrol seluruh aktivitas ekonomi dan pada saat yang sama melemahkan perusahaan-perusahaan swasta. Yang ketiga, monopoli yang dapat merugikan rakyat. Selanjutnya, melakukan kegiatannya. Dalam hal ini negara diatur dalam Undang-Undang BUMN secara teoritis. Dalam merumuskan kebijakan hukum investasi harus didasarkan pada dua kelompok besar paham ekonomi, yaitu liberalisme dan sosialisme, yang harus dipilih sebagai landasan konsep perumusan kebijakan sehingga dapat tercapai suatu kebijakan yang konsisten dan harmonis. Selanjutnya, metode pendekatan masalah. Dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang sedang dibahas. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Badan usaha milik negara atau BUMN menjadi motor penggerak sekaligus lokomotif perekonomian negara yang dapat menciptakan kestabilan perekonomian. Yang pertama, memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. 2. Mengejar keuntungan. 3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Lanjutannya, 4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. 5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Perusahaan umum atau perum adalah jenis badan usaha milik negara atau BUMN yang modalnya dimiliki oleh pemerintah, namun memiliki sifat mirip perusahaan jawatan atau perjan dan sisanya perusahaan perseroan atau PT. Selanjutnya, terhadap perusahaan umum atau perum, dalam menjalankan kegiatannya mengacu kepada tujuan antara lain, yaitu menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik. Selanjutnya,
untuk mendukung kegiatan dalam rangka mencapai maksud dan tujuan tersebut. Dengan persetujuan Menteri, Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain. Selanjutnya, organ dalam perusahaan umum atau Perum berbeda dengan organ yang ada di dalam Persero. Organ dalam perusahaan umum atau Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawasan. Selanjutnya, BUMN di dalam pembentukannya dan keberlangsungan usahanya memerlukan penyertaan modal negara yang bersumber dari, yaitu yang pertama, anggaran pendapatan belanja negara atau APBN, termasuk APBN yaitu proyek-proyek pemerintah yang dikelola oleh BUMN atau piutang negara yang dijadikan penyertaan modal. Yang kedua, kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal di sektor yang berasal dari cadangan. Yang ketiga, sumber lainnya termasuk dalam kategori ini antara lain keuntungan revaluasi aset. Selanjutnya yang terakhir, kesimpulan bahwa doktrin ultra vires merupakan doktrin yang berasal dari negara common law system yang itu Inggris. Ultra vires juga merupakan doktrin hukum dalam ranah hukum perseroan. Suatu badan usaha milik negara berbentuk perusahaan umum atau Perum berasal dari negara dan sudah barang tentu pengaturan mengenai pengelolaan jalannya Perum tersebut berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain pada umumnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan yang pertama, bagaimana BUMN dan BUMD dapat meningkatkan efisiensi operasional di tengah persaingan dengan perusahaan swasta? Itu dengan BUMN dan BUMD dapat meningkatkan efisiensi operasional melalui transformasi digital untuk mempercepat proses kerja dan meningkatkan akurasi. Yang kedua, kolaborasi dengan sektor swasta dalam bentuk kemitraan strategis. Yang ketiga, reformasi manajemen dengan merekrut talenta profesional dan meningkatkan pengawasan kinerja. Yang keempat, privasi parsial, misalnya dengan menjual saham ke publik untuk mendisiplinkan pengelolaan keuangan. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, bagaimana peran BUMD dalam mendukung pembangunan daerah? Yaitu BUMD berperan penting dalam pembangunan daerah melalui yang pertama, pengembangan infrastruktur lokal seperti transportasi, energi, dan air bersih. Yang kedua, mendorong sektor ekonomi unggulan daerah, misalnya pariwisata atau pertanian. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD melalui kontribusi keuangan dari laba yang dihasilkan. Namun, keberhasilan ini memerlukan tata kelola yang baik serta pengawasan yang ketat. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu mengapa beberapa BUMN dan BUMD sering dianggap tidak efisien dibandingkan dengan perusahaan swasta. Yaitu faktor-faktor yang menyebabkan efisiensinya adalah yang pertama, intervensi politik dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, beban sosial yang harus ditanggung BUMN atau BUMD seperti penugasan pemerintah tanpa subsidi yang memadai. Yang ketiga, masalah birokrasi internal yang menghambat inovasi dan pengambilan keputusan cepat. Yang keempat, kurangnya pengawasan dan akuntabilitas yang dapat menyebabkan kebocoran anggaran. Sekian pembacaan dari artikel yang saya analisis. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.